Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pengembangan saya. Saya mengembangkan sebuah MOC, tapi wadah saya adalah LMS. Dalam artian ini adalah sebuah, bisa dikatakan sebagai inovasi. Karena selama saya mencari literatur mengenai ini, hanya baru satu artikel yang menerbitkan tentang MOC berbasis LMS. Nah, apa artikel itu nanti akan kita bahas pada presentasi-presentasi selanjutnya ya. Nah, konten yang saya ambil dari presentasi kali ini dalam artian konten MOC yang saya ambil adalah media pembelajaran abad 21. Karena suatu hierarki bahwa pembelajaran dalam abad 21 itu sudah mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Konstruknya adalah ketika kita berbicara mengenai pembelajaran abad 21, maka kita harus dihadapkan pada dinamika zaman, dinamika utilizing dari masyarakat yang sangat beragam, sangat personal. Untuk itu, bagaimana seorang pembelajar, dalam arti bisa guru, dosen, dan kawan-kawannya, itu bisa memfasilitasi hal tersebut. Untuk itu, saya membuat course-nya tentang media pembelajaran abad 21. Jadi, ibaratnya seperti ini. Warna kehidupannya sangat berbeda, sehingga harus bisa diantisipasi melalui perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, apalagi ketika adanya keresahan selama pandemi COVID-19. Oleh karenanya, kita perlu memfasilitasi. Saya sebagai praktisi teknologi pendidikan perlu melihat sebuah fenomena itu dan memfasilitasinya untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Media pembelajaran sudah berkembang sedemikian rupa. Banyak sekali pembelajar yang belum menyadari atau bahkan belum mengetahui akan hal tersebut. Bahkan mungkin tidak mau menyadari juga karena mengingat konstruk dunia dunia digital masih tampak semu di beberapa kesempatan. Oleh karenanya, kita perlu memberikan motivasi bahwa media pembelajaran tidak bisa dikembangkan apa hasilnya sekadar asal jadi asal buat, tapi harus memiliki landasan apa, mengapa, dan bagaimana. Dalam artian, itu yang menjadi sebuah landasan, kalau bahasanya di filsafat, itu adalah landasan utama ketika bisa memfasilitasi seseorang. Nah, untuk itu, kita perlu melihat bahwa berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas itu adalah pembelajaran abad 21 saat ini, di mana ini adalah suatu konstruk dinamika yang terus sangat berkembang. Oleh karenanya, dengan generasi yang juga sudah berkembang seperti generasi Alpha dan Z dan generasi Y, maka kita perlu memfasilitasi mereka yang sudah berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Oleh karenanya, ketika kita berbicara tentang mengajar atau how to teach, maka kita sedang berbicara tentang lifelong learning atau belajar seumur hidup. Untuk itu, materi yang saya sediakan adalah ini, transformasi abad 21, kemudian konteks, klasifikasi media, konteks media abad 21 maksudnya ya, media pelajaran berkebutuhan khusus, kemudian tren media pelajaran yang berkembang. Nah, preskripsi di atas ini bukanlah semacam alur, tetapi yang saya kembangkan di sini adalah pilihan atau personalisasi, sehingga peserta didik atau pembelajar atau peserta yang mengikuti kelas ini memiliki identitas pengalaman individu yang sangat saya hargai sebagai uh, keragaman variasi yang perlu untuk dimaksimalkan dengan melalui perkembangan proyek akhir. Sehingga saya berharap melalui kelas ini bisa memfasilitasinya. Nah, capaiannya yang terpenting adalah bagaimana mengkonstruksi pikiran, bahwa intisari dari pembelajaran adalah bagaimana kita bisa konstruk, berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif. Oleh karenanya, sasarannya bisa semua, tapi saya sangat mengharapkan pembelajar dalam artian memang untuk membelajarkan seperti guru, dosen, dan kawan-kawan. Tapi semua bisa mengikuti kelas ini. Dan ini daftar pustaka saya. Dan terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Saya selanjutkan ke presentasi selanjutnya.